Terima kasih Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, nyatakan aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kita nyanyikan Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dari awal lagu ini kita nyanyikan bersama-sama. Ujilah aku Tuhan, amin. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta Kau, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kami nyanyikan Hosana Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyikan Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sungguh-sungguh dengan hatimu nyatakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan,
disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kau layak kami sembah Tuhan. Bagimu pujian, bagimu segalanya yang terbaik, hanya layak bagimu Tuhan. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah, kami puji, segalanya Engkau baik bagi kami. Oh, Shilalayana layamo, Shikinara layana masekinara layana layamo, Ikina layana mase, Ikina layama layamo, Kinarayamo, Kinalayana mase, Kinalayana mo. Terima kasih Bapa, kami sudah menyembah Engkau saat ini. Pakai kami, layakkan kami lebih lagi Tuhan. Jadikan kami terus sebagai pemenang-Mu. Jadikan kami terus ya Tuhan sebagai alat kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Pakai hati kami Tuhan, pakai telinga kami ya Tuhan. Bila firman melekat di hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Tetap dalam sesi ibadah doa pagi. Di bulan Maret ini tetap dalam tema restorasi hati. Nah, ketika kita bicara soal hati, ya kita tidak bisa lari dari salah satu tokoh di dalam Alkitab yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namanya adalah Raja Daud. Raja Daud merupakan penulis kitab Mazmur yang paling banyak. Nah, kita akan belajar bagaimana Daud ini punya hati yang begitu melekat kepada Tuhan. Punya hubungan yang intim, yang manis bersama dengan Allah Israel, Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita akan sama-sama buka kepada firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 13 dan ayat yang ke-14. 1 Samuel pasal 13 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya. Dan karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi pada waktu itu Nabi Samuel menegur Raja Saul karena tindakannya yang salah di hadapan Tuhan. Dikatakan Samuel kepada Raja Saul, Tuhan telah memilih seorang yang lain yang hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara garis bawahi kata berkenan dalam ayat yang ke-14, berkenan di hatinya. Ya, itu dalam bahasa Inggrisnya versi
King James, ya, dikatakan adalah a man after his own heart. Yang berarti adalah seorang laki-laki yang mengikuti apa kata hati Tuhan. Di sini kita bisa melihat kedekatan Daud dengan Tuhan Allah Israel, Tuhan Yesus Kristus. Memiliki hubungan yang sangat intim, sangat indah, sangat dekat, dan hatinya melekat kepada Tuhan. Daud mengerti benar apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan dia melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan langkah demi langkah Daud hidupnya dipimpin oleh Allah Israel. Kalau mungkin kita pernah mendengarkan sebuah lagu, ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, satu lagu pujian yang sangat indah, luar biasa sekali, menunjukkan bagaimana Daud hidup taat kepada Tuhan. Daud hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan langkah demi langkah kakinya itu dipimpin oleh Tuhan. Dia mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dia mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa David is a man after his own heart. Seorang pria yang mengerti isi hati Tuhan, seorang pria yang mengerti kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul ayat yang ke-22. Hanya satu ayat. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya, sekali lagi di dalam ayat ini kita menemukan kata berkenan. Ya, Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Sekali lagi kita garis bawahi kata berkenan. Di dalam bahasa Indonesianya dengan ayat yang tadi kita baca sama, adalah berkenan. Tetapi dalam bahasa Inggris, khususnya versi The Bible, The Message, ya, kata berkenan ini dilakukan, dikatakan adalah David is a man whose heart beats to my heart. Daud adalah seorang laki-laki yang detak jantungnya berdetak kepada jantungku, kata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi di sini kita bisa melihat bahwa Daud memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan hatinya melekat kepada Tuhan. Tuhan bisa mendengarkan detak jantung Daud itu berdetak kepada jantung Tuhan. Di sini kita bisa melihat, ya, yang namanya detak jantung itu punya ritme. Betul? Kecepatan ritme detak jantung seorang dengan yang lain itu berbeda-beda. Ada detak jantung seseorang 100, yang lainnya mungkin 95, ada yang 90, ada yang 80, ada yang 70, bahkan mungkin ada yang sedikit kelebihan 105, 110, berbeda-beda. Nah, artinya detak jantung itu punya ritme, punya irama. Dan ketika Tuhan katakan detak jantung Daud berdetak kepada jantungku, kata Tuhan, artinya hidup Daud itu seirama dengan detak jantung Tuhan. Hidup Daud itu senada dengan Tuhan.
ada harmonisasi yang indah, ada melodi yang indah antara kehidupan Daud dengan kehidupan Tuhan Allah Israel, Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini sekali kita bisa melihat bagaimana kedekatan hubungan antara Daud dengan Tuhan. Dan ketika hati seseorang itu melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan nyatakan kemuliaannya di dalam hidupnya. Tuhan akan menyatakan pertolongannya, mujizatnya akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Dan kita bisa melihat kehidupan Daud, dimanapun dia berperang, Tuhan selalu memberikan kemenangan. Bahkan kemenangan yang gilang gemilang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Daud. Saudara bisa melihat dimanapun Daud berperang selalu mendapatkan kemenangan. Bahkan bukan cuma satu raksasa Goliat yang dikalahkan oleh Daud. Nanti kalau saudara membaca dalam 2 Samuel, Daud juga mengalahkan Goliat yang lain, raksasa yang lain itu dikalahkan oleh Daud. Karena apa? Hidup Daud berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita melihat, Daud tidak mati di medan pertempuran, tapi Daud mati di usia yang sangat tua. Mati karena usia yang tua. Kita bisa melihat ketika seseorang memiliki hubungan yang intim, yang manis bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan berkat-berkatnya. Janji-janjinya yang jumlahnya ribuan dalam Alkitab itu digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita lihat satu ayat lagi di dalam kitab Mazmur yang menunjukkan bagaimana kedekatan Tuhan dengan Raja Daud. Di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi di sini dikatakan bahwa Daud punya hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan bergaul karib dengan Daud. Sekali lagi kalau kita melihat di dalam teks bahasa Inggris, khususnya King James Version, ya, kata bergaul karib ini tertulis dalam kitab King James Version adalah the secret of the Lord, yang artinya adalah rahasianya Tuhan. Apa artinya? Kita bisa menarik satu kesimpulan. Orang yang punya keintiman dengan Tuhan, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka rahasia-rahasia ilahi itu akan Tuhan nyatakan kepada orang tersebut. Dan rahasia-rahasia yang besar itu Tuhan nyatakan kepada Raja Daud. Karena Daud punya hubungan yang intim bersama dengan Allah Israel, Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan janjikan bagi setiap orang-orang percaya itu adalah ya dan amin. Pasti digenapi. Kalau saudara rindu menerima berkat-berkat yang luar biasa, menerima janji-janji yang dahsyat dalam kehidupan kita, mari miliki hubungan yang intim, yang manis bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika kita memiliki hidup yang hatinya melekat kepada Tuhan, hidup yang seirama dengan detak jantung Tuhan, hidup yang memiliki harmonisasi dengan detak jantung Tuhan, maka saya kena percaya berkat-berkat yang luar biasa, mujizat Tuhan yang ajaib, pertolongan yang luar biasa akan Tuhan nyatakan dari kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu saya percaya bahwa firman Tuhan boleh memberkati kita semua dimanapun kita berada, agar kita menjadi orang-orang yang dipermuliakan oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.